bertemu kembali di video pembelajaran saya. Kali ini kita akan membahas tentang materi kebijakan moneter. Selamat menyaksikan. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, dan menyajikan hasil analisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dengan penuh tanggung jawab, bekerja keras, dan bekerja sama. Kompetensi dasar menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Indikator pencapaian kompetensi menjelaskan pengertian kebijakan moneter, mengidentifikasi tujuan dan peran kebijakan moneter, mengidentifikasi instrumen kebijakan moneter. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter dapat berupa uang beredar, uang primer, atau kredit perbankan, dan atau suku bunga untuk mencapai stabilitas ekonomi makro. Bentuk kebijakan moneter. 1. Kebijakan moneter ekspansif atau easy money policy atau politik uang longgar. 2. Kebijakan moneter kontraktif atau tight money policy atau politik uang ketat. Kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatnya daya beli masyarakat, permintaan masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Kebijakan moneter kontraktif disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Tujuan kebijakan moneter. Tujuan akhir kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Peran kebijakan moneter menjaga stabilitas ekonomi. Kondisi dikatakan stabil apabila arus uang yang beredar di pasar sama dengan arus barang yang ada di masyarakat. Menjaga stabilitas harga, yaitu kebijakan moneter ini harus bisa menstabilkan kenaikan dan penurunan harga yang tidak beraturan. Instrumen kebijakan moneter. Kebijakan diskonto atau discount rate. Kebijakan diskonto merupakan instrumen kebijakan moneter yang mengukur melalui tingkat suku bunga bank. Ketika peredaran uang harus ditingkatkan, maka Bank Indonesia menurunkan suku bunga pinjaman. Sebaliknya, suku bunga kredit bank akan dinaikkan ketika peredaran uang harus dikurangi. Operasi pasar terbuka. Ketika pemerintah mengontrol peredaran uang melalui penjualan atau pembelian surat-surat berharga milik pemerintah, maka yang dijadikan instrumen kebijakan moneter adalah operasi pasar terbuka. Saat Bank Indonesia ingin mengurangi peredaran uang, maka pemerintah menjual surat berharga. Sebaliknya, ketika peredaran uang harus ditingkatkan, maka pemerintah membeli surat berharga. Kebijakan rasio cadangan wajib. Saat Bank Indonesia ingin mengurangi cadangan kas uang bank, maka uang diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. Sementara bila cadangan kas uang bank harus ditambah, uang yang beredar di masyarakat ditarik dengan peningkatan suku bunga. Kesimpulan dari materi yang sudah dipaparkan tadi adalah bahwa kebijakan moneter yang diberlakukan oleh pemerintah atau bank sentral untuk mempertahankan, menambah atau mengurangi jumlah uang beredar dalam masyarakat. Kebijakan moneter dapat juga diartikan sebagai kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pengendalian jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter yang diambil pemerintah dapat bersifat ekspansif dan kontraktif. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.